Semuanya yang di YT, di TokTok, dan di Igoy. Mari kita mulai live malam hari ini. Dan malam hari ini aku akan bahas tentang apa coba? Tentang saham nikel, tentang saham komoditi. Kok komoditi terus sih? Tentang saham, oke deh kalau gitu. Perbankan digital. Loh, kenapa perbankan digital? Makasih ilmunya bikin cuan terus. Mantap, mantap, mantap. Thank you juga Rumah Dawa buat komen positifnya. Ayo ijo generasi kolonials. Aku mau bahas tentang masih boom Dewa. Semoga nggak bosen. Ada sedikit saham properti yang aku mau bahas juga. Oke, Cime saham Amar. Kalau nggak lupa ya nanti ya. Saya izin matikan komen dan everyone. Hari Sabtu nanti kita ada M-Trade Start baru. Ini tulisannya Basic Trading Mastery, tapi judulnya sebenarnya ganti sih. M-Trade Start aja, tim nulisnya M-Trade Start New M-Trade Start 2026. Tapi masih tetap sama buat pemula. Jadi M-Trade Start itu pokoknya kelas pemula. Kamu kalau nanya gimana caranya trading saham, ilmu dasarnya di situ ya. Sebelum ikut M-Trade, ikut itu aja 10 Januari jam 10 pagi, pasang di kalendermu. Cara ikutnya DM aku, ketik M-Trade Start, MTRADESTART. Mari kita mulai. Saya Ellen May, teman-teman semuanya di Igoy, Ellen May _official. Ada chartnya. Kita start yang pertama dari saham, dari IHSG dulu ya. Terus nanti aku juga akan bahas saham lucu-lucu atau saham unyu-unyu yang ditanyain di chat room atau di kolom komen. Karena biasanya aku ngebahasnya saham liquid mulu nih. Jadi aku kepengen ngebahas saham lucu-lucu. Aku ngebahas saham unyu-unyu. Kayak tadi anakku udah mulai interest ke saham. Aku senang sekali. Jadi tadi kita trading bareng. Dan mereka lihat portfolionya hijau. Oh my god, mereka senang banget guys. Tapi masih dikit duitnya yang taruh situ. Oke ya. Awal yang bagus buat ngajarin anak. Kalau rugi kayak dulu waktu SD sebenarnya mereka tertarik kecil-kecil udah tertarik. Tapi rugi. Jadi pas marketnya bearish kan. Rugi sekali nggak mau deh gitu. Oke. IHSG kita start dari IHSG 1 2 3 4 5. Waduh, naiknya kencang banget guys. Dan yang mendorong IHSG naik ya, kalau kemarin ada saham Bian gitu ya. Hari ini saham masih dari sektor komoditas. Yang pertama ada saham AMMN. Aku belum bahas detail saham-saham di sini. Aku baru review aja apa yang bikin IHSG ngegas hari ini. Terus kemudian ada Harum, ada MDKA, ada MBMA, Antam. Terus ada grup saham Papa Hapsoro, Raja dan Ratu. Terus apa lagi? Sektor pulp and paper mulai ngegas, terus ada ADMR, SSIA dan juga BGTG ya. Terus saham-saham dari sektor perbankan digital, kemudian properti juga ngedorong IHSG hari ini. Transaksi hari ini gede 34,1 triliun, di pasar reguler 32,4 T, pasar negosiasi 1,7 T. Dan lagi-lagi nih, boom menguasai, mendominasi perdagangan. Transaksinya gede banget, sekitaran 4T, dan memang yang jadi transaksi paling gede hari ini. Jadi Bumi itu sudah berkali-kali menempati posisi nomor 1 transaksi terbesar. Nggak heran dia menarik perhatian teman-teman semuanya. Banyak yang nanyain saham boom ini, apalagi dia naik terus. Oke, terus kemudian nanti kita bahas Dewa 2T dan Raja 1,2T. Masih saham perkongloan, dan apakah ada dari beberapa saham perkongloan ini yang nanti akan masuk ke MSCI? Sebenarnya kita nggak perlu terlalu mikirin itu. Kalau kita ngelihat chart, kita ngelihat metode super trader, bukan sekedar chart ya, tapi bukan sekedar technical, tapi kita pakai metode super trader, itu udah kelihatan semuanya, sudah tercermin semuanya di situ. Oke, mari kita lihat dari, aku sudah kepengen bahas makro, tapi aku tahu kalian penasaran sama beberapa saham. Jadi aku bahas dulu beberapa saham di sini. Yang pertama aku bahas dulu dari AMMN ya, aku bahas dulu dari AMMN. Jadi nanti aku akan bahas beberapa saham
Ya, aku start dari saham-saham yang hari ini aktif, transaksinya gede. Oke, kita start dari AMMN ya. Nah, aku nggak tahu kalian ada AMMN nggak sih gitu. Mungkin ada beberapa orang yang berkata, wah telat nih, masa beli AMMN-nya di 7825 atau di 7375. Mungkin buat yang tradingnya intraday ini telat. Tapi yang punya time horizon kayak M-Trade, tradingnya jangka menengah, bisa nge-hold selama beberapa bulan. Kalau trennya masih bagus, cycle-nya masih bagus, itu justru malah ini sebagai awal sebenarnya. Awal, bukan telat. Nah, buat yang belum dapat AMMN sih, kita masih nge-watch juga ya. Di M-Trade ini kita masih nge-watch juga untuk retracement-nya dalam jangka pendek. Ada kemungkinan kita akan adjust stop loss-nya karena ada kemungkinan dia ada retracement sampai ke level 6.800-an gitu ya. Jadi ada kemungkinan kita akan edit di situ. Oke. Terus kemudian jadi teman-teman yang belum dapat bisa ditunggu dulu aja, dan kemungkinan ini M-Trade juga akan masih review buy kalau ada retracement-nya. Nah, kalau misalkan besok ngegas naik sih biarin aja dulu guys gitu. Terus aku kepengen ngebahas saham yang trending 2 hari terakhir ini, yaitu saham Medco, dimana kemarin sempat naik tinggi kan ya, rally tinggi karena Amerika nangkep Presiden Venezuela Maduro, dimana Venezuela itu sebagai negara yang punya cadangan minyak sangat besar sekali, tapi anehnya mereka tidak terlalu banyak menjualnya ya. Jadi kemarin saya udah sebutin alasannya kenapa nggak terlalu banyak yang dijual gitu ya. Jadi produksi minyaknya tuh kecil dibandingin dengan negara-negara lain, dan impactnya cuma 1% aja dibanding dunia ya. Dan hari ini, dan terus Trump itu mau meningkatkan produksi minyak dari Venezuela itu sendiri sehingga ke depan harga minyak bisa turun. Nah, kemarin ada hype sesaat ya, Medco-nya sempat naik, terus kemudian hari ini turun. Ini masih normal dan turunnya masih sangat normal sekali. Kalau aku pakai gambar kemarin ya, gambar kemarin itu di level 1400-an itu masih bisa turun, masih bisa kesentuh gitu guys ya. Jadi pakai gambar ini ya, jadi ini retracement-nya masih bisa sampai sekitar 1400. Terus 50-50 sebenarnya ya, tapi teman-teman jangan ngejar. Jadi kalau misalkan nggak dapat ya, kan saham banyak yang lain gitu. Nah, ngomong-ngomong di M-Trade sendiri, teman-teman, ini ada saham apa tadi? Bentar ya. Aduh, ini tiap aku login keluar ininya. Ini sebenarnya tadi suruh nonton. Ini disuruh nonton ini, suruh nonton M-Trade Academy. Sebentar ya. Itu juga resiko. Risi dengar suara sendiri. Bentar, aku tadi mau buka saham Medco. Ya, Medco-nya di M-Trade ini udah di review buy, teman-teman lihat dari 24 November sampai 19 Desember. Jadi ada diingetin beberapa kali tuh. 24 November sampai 19 Desember. Sampai di sini nih, kita ada ingetin beberapa kali gitu di kotakan bawah ini. Jadi M-Trade udah dapat di bawah dan udah cuan sekitaran 13 sampai 20%. Jadi M-Traders masih nge-hold. Lo kalau turun masih di hold ya, karena jangka menengah, jangka pendeknya kemarin udah profit taking. Oke, nah jadi itu saham yang kemarin sempat viral karena mungkin teman-teman ada yang ngehajar di atas ya, ada yang hajar di atas. Terus apa yang mesti dilakukan kalau hajar di atas? Tunggu aja, wait and see dulu gitu. Jadi wait and see buat apa ya? Tunggu patulan sedikit lah buat keluar ya. Semoga kalian hajarnya nggak banyak. Dan ini Elsa dari retracement di sini ini juga normal banget.
Jadi ini ada satu normal retracement banget di sini. Gitu. Oke ya. Dan terus sebelum aku ngebahas saham-saham yang lain, aku mau ngebahas, jarang-jarang aku ngebahas saham-saham gini di depan. Karena aku tahu kalian kepengen dengar saham ya, bukan ini. Bukan makro, cuman makro penting kita perhatikan juga gitu ya, sebagai selingan gitu ya. Nah, perhatikan di sini, ini batasnya teman-teman semuanya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita fokus pada pattern big pennant-nya dia. Big pennant ini keren banget pattern di BRMS, dimana dia breakout dan dia bisa naiknya kenceng. Cuman teman-teman perhatikan di sini ada pattern cup with handle. Nah, cup with handle-nya ini juga cakep nih. Jadi resistance 1300 dia bisa breakout sampai ke mana? Aduh, jangan di ngomong deh, nanti saya jadi kayak pom-pom gitu ya. Saya paling nggak mau target harga sampai kemana. Jadi target dari atau objektif dari pattern itu biarlah menjadi memang resisten, projection aja. Jangan sampai kita menganggap itu target. Kalau target nanti kita jadi nggak objektif, pas dia belok ke bawah dengan volume gede harusnya keluar, jadi nggak mau keluar. Oke ya, aku akan bahas banyak saham lain, yaitu ada Harum, MDKA, MBMA, Antam, Ratu, Raja, Tekim, INKP, ADMR, SSIA, BGTG, Arto. Aku akan bahas itu. Tapi aku akan update sedikit kondisi makro. Ini ada rilis data PMI Manufacturing Amerika dikit aja ya. Jadi biar kalian ngerti implikasinya ke depan tuh gimana, yang di tok-tok yang di YT, perhatikan di Igoy aku. Nah, ini tuh perhatiin, ini rilis data PMI Manufacturing Amerika. Ini turun terus gitu. Ya, di bawah angka 50, artinya dia tuh makin terkontraksi. Data ini menunjukkan manufaktur Amerika tuh masih lemah. Permintaan dan ketidakpastian kebijakan tarif itu sebenarnya menjadi pemicu utama. Demand-nya tuh kecil gitu. Jadi market cenderung hati-hati. Tapi di sisi lain, kondisi seperti ini dengan melemahnya ekonomi di Amerika seperti ini membuat The Fed menahan suku bunga gitu ya. Nah, terus kemudian aku langsung aja itu update makro satu itu doang. Terus aku mau bahas ke nikel nih, ada yang menarik nih ya. Jadi ini adalah harga nikel dunia. Aku bisa buka di chart aku juga, cuman yang ini kelihatan jelas banget sih sebenarnya. Ya, jadi ini harga nikel dunia. Ini perhatikan teman-teman, kalau kalian yang ngerti metode super trader ya, ini adalah tarikan pertama. Tarikan pertama tuh beautiful banget gitu. Jadi tarikan pertama itu biasanya akan ada turun retracement normal. Jadi kalau kamu sempat dapat di sini itu oke. Kalau kamu nggak sempat dapat di sini, teman-teman nanti bisa dapat retracementnya yang di tok-tok yang di YT, bisa ke Igoy aku @ellenmay_official, dan jangan lupa follow Igonya mtrade.us guys. Oke, nah terus kemudian apa sih sebenarnya faktor pendorong dari harga nikel ini naik ya? Jadi salah satunya karena Indonesia ini sangat mempengaruhi sekali pergerakan nikel. Jadi beberapa hari yang lalu sudah saya bahas, kali ini dia naik lagi, makin naik nih harga nikelnya. Jadi karena Indonesia tuh mau memangkas produksi nikel sampai 34% menjadi 250 juta ton di 2026 gitu ya, dikonfirmasi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia kan 19 Desembernya dia langsung naik, 18 Desember bottoming gitu ya. Jadi langsung naik. Kenapa? Karena market memprediksi, wah ini demand, ini supply-nya bakalan jadi sedikit, ke depan harga nikel bakalan naik kencang. Jadi mereka kayak ngeborong dulu, dan semakin mereka ngeborong, orang-orang yang butuh nikel itu semakin ngeborong, justru malah itu semakin mempercepat kenaikan harga nikel. Kenapa? Karena demand-nya jadi makin besar gitu kan ya. Nah, itu simpelnya. Kemudian kita mau lihat untuk harga tembaga, bukan tembakau, nyaris ngomong tembakau saya. Karena dia menarik juga sebenarnya dari sektor cigarettes yang diem-diem gitu ya. Nah, ini perhatikan, ini harga tembaga bukan tembakau. Harga tembaga yang di tok-tok dan yang di YT. Kalian perhatikan harga tembaga ini sudah naik dari level dari bulan Juli gitu ya. Naiknya sekitaran 38%. Memang tidak setinggi naiknya emas gitu ya. Tapi ini kita ngelihat semua logam ini trennya naik gitu. Jadi untuk
nikel sendiri, kemudian rare earth, dan banyak logam lainnya tuh sangat dibutuhkan untuk teknologi, terutama teknologi AI di Amerika. Plus di Amerika tuh lagi dipersulit sama China ya untuk rare earth-nya. Ngomong-ngomong, Indonesia juga ada rare earth dikit. Dan salah satu emiten yang terkait di situ adalah TINS, yang lama kita nggak bahas. Nanti semoga saya nggak lupa kita bahas ya. Oke, nah jadi kenaikannya tembaga ini salah satunya didorong dengan meningkatnya kekhawatiran akan kekurangan supply atau pasokan dan ketatnya persaingan global di tengah pertumbuhan tembaga karena kebutuhan AI dan untuk EV atau electric vehicle gitu ya. Nah, tidak heran makanya kita jadi mata kita tertuju pada beberapa saham terkait seperti AMMN dan juga pada MBMA gitu. Nah, AMMN sendiri ini dia kontribusinya tembaga 50-60% pendapatan dan sisanya dari emas. Kemudian MBMA sendiri ini fokus smelter dan HPAL, tembaga sebagai byproduct aja, jadi bukan sebagai revenue utama gitu ya. Nah, jadi ada beberapa, sebenarnya ada banyak sih emiten yang terkait dengan nikel di Indonesia dan juga terkait dengan tembaga di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil. Aku coba bahas satu-satu ya. Yang pertama aku mau bahas Antam dulu. Antam ini dia kan orang-orang awam taunya emas-emas, tapi sebenarnya dia tuh produsen ferronikel dan turunannya ya. Jadi bahan baku stainless steel atau baterai misalnya. Nah, selain nikel, Antam tuh juga selain nikel dan emas ada di silver dan juga bauxite. Dan kalian tahu kan harga silver itu naik tinggi gitu ya. Jadi kalian perhatikan harga silver ini naik lebih tinggi daripada harga emas. Jadi ke depan di kuartal 1 kita melihat Antam kinerjanya juga akan masih bagus. Nah, sementara itu secara chart teman-teman semuanya, kalian perhatikan chart ini artinya apa sih sebenarnya? Ilmu kita sebenarnya bukan ilmu charting biasa, bukan charting biasa ya. Jadi udah bisa jadi judul film. Ilmu kita bukan ilmu charting biasa, tapi ilmu super trader, di mana super trader itu bukan sekedar analisis teknikal, tapi kita mengkombinasikan bagaimana kita membaca siklus, melihat pattern di posisi mana, dan kombinasi price and volume. Kalau kalian nanya bandarmologi sudah tercermin di dalam situ semuanya. Kemudian kalau kalian nanya flow, broker summary apa semua sudah tercermin di situ ya. Jadi di price and volume. Dan kita mengkombinasikannya juga dengan money management dan mindset itu sangat penting sekali. Jadi bukan analisis teknikal saja. Analisis teknikal tuh ibarat toolsnya aja, gitu ya. Nah, perhatikan di sini, teman-teman perhatikan ya. Ini kalau kalian memperhatikan di sini ya. Ini masuk ke stage 2 ya kan. Kalian lihat ini stage 2 kan. Stage 2 tuh berarti area apa? Area uptrend kan? Kan kayak mau ngegas gitu. Nah, itu biasanya kalau cuman pakai technical biasa, oh ini breakout dari sideways nih uptrend kayak gitu. Tapi ilmu super trader bedanya apa dengan sekedar technical aja? Kita melihat cycle secara keseluruhan. Oke, kita lihat cycle, ini tadi cuman pendek doang, tapi sekarang kita lihat cycle besarnya. Wih, ternyata cycle besarnya di sini sebenarnya lagi bukan cycle gedenya ya. Cycle gedenya ini bukan lagi di stage 2 gitu ya. Jadi stage 2 gedenya itu terjadi jika dia breakout dari 3680 sebenarnya, atau kondisi big uptrendnya tuh berlanjut jika dia breakout dari 3680. Sementara itu sekarang big uptrendnya memang terjadi gitu ya. Jadi support terdekatnya di level ini, di level sekitaran 3070 di sini ya. Nah, ini jadi ini uptrend jangka pendek doang. Dan kalau kalian perhatikan, saya udah setiap hari sering banget bahas ya guys ya. Saya udah sering kali bahas bahwa ini kondisinya sekarang si Antam ini deket banget dengan 3680. Apa sih sebenarnya makna dibalik 3680 yang sering kali saya bahas ya. Jadi yang sering kali saya iniin 3680 atau 3670 itu maknanya apa? 3670 ini artinya dia atap yang kuat banget, yang susah banget dijebol. Ini level psikologis, dimana setiap kali dekat dengan angka itu, orang tuh bakalan cenderung jualan. Dan orang ini bukan sembarang orang, tapi orangnya tuh the whale, investor-investor gede. Kalau mau lebih jelas, kita lihat monthly chart.
Nah, di monthly chart itu angka sakralnya bukan cuma 3680 tapi sampai 3900. Jadi antara 3680 sampai 3900 itu adalah angka sakralnya. Lebih jauh lagi, nah ini loh super trader itu bukan cuma sekedar technical doang. Kalau ngelihat technical doang, oh breakout uptrend. Tapi bagaimana seninya kita melihat cycle demi cycle. Perhatikan di sini, di 4330, 3 garis ungu yang saya kasih, ini adalah garis sakral. Garis sakral apa? Garis sakral di mana? Di area ini banyak banget big money yang mereka profit taking dulu. Seperti itu. Tapi kalian jangan terlalu khawatir. Wah, ini udah deket di sini. Nanti gimana kalau sampai profit taking? Ya pasti akan ada sideways lagi dikit gitu ya. Makanya akan ada retracement dikit. Kemungkinan retracementnya bisa sampai 3190. Jadi mungkin saya gambarnya kayak gini ya. Jadi saya gambar ada belokan naik lagi ke atas. Bukan cuma turun doang. Karena kalau cuma saya gambar turun panah ke bawah gini doang ya, ini penting nih. Jadi kalau cuma saya gambar turun, artinya chart ini dia mau turun, kagak. Dia memang mau naik, tapi naiknya nggak langsung naik. Dia akan ada turun dan mantul lagi kayak gini. Lo kok ngerti? Ya mbok nggak ngerti. Probability-nya kayak gitu. Jam terbang pengalaman ya, ngelihat selama bertahun-tahun saya lihat pergerakan seperti ini bakal begini, tapi arahnya tetap bisa ke atas gitu ya. Nah, kalian nggak perlu terlalu khawatir dengan 3 warna ungu ini. Kenapa? Karena yang saya suka justru Antam tuh ada sideways sejak Juni 2025, itu justru bagus. Nah kalau Antam dia nggak punya sideways sejak Juni 2025, dia ngegas terus, itu malah kita nggak mau masuk gitu. Itu malah kita nggak mau masuk. Nah jadi pertanyaannya mesti gimana nih? Ya M-Trade dapat barang bagus, kita dapat harga di support di sini. Jadi sekitar di harganya 3030-an di sini kan, sekitar pertengahan November, yaitu di 3030-an. Jadi itu harga bagus, dekat dengan bottom support 2830-an. Waktu itu kita ngarep dapat di 28 tapi nggak dapat, ya wis, ya kan. Nah terus kemudian dapat di harga ini kita hold. Sebentar teman-teman, aku mau nyela sedikit ya, sorry ya, aku mau nyela dikit ya. Buat kalian yang suka ngomong misalnya nih, telat gara-gara belinya pas di atas gitu. Nah, kalian mesti ngelihat time horizon-nya. Kalau jangka pendek kalian scalping doang, ini memang telat. Kenapa? Hari itu naik 5% gitu loh. Tapi kita punya POV lain, kita punya cara memandang yang lain gitu loh. Our time horizon nggak sependek itu saya gitu. Kenapa? Karena sayang banget market Indonesia yang bisa ngasih kita cuan sampai ratusan persen. Kita cuman sorry ya, aku bukan mau pom-pom Antam sampai ratusan persen ya. Berapa persen kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi maksud saya tuh kenapa cuman dimanfaatkan cuman buat intraday trading BPJS doang, beli pagi jual sore. Yang cuan siapa kalau kayak gitu? Yang cuan adalah sekuritasnya. Kenapa? BPJS sudah cuannya otomatis dapat komisi kan, dan ya itu sah-sah aja buat teman-teman yang memang suka seperti itu. Tapi saya percaya teman-teman semua orang sibuk gitu, jadi di M-Trade nggak encourage itu, biar kalian profitnya juga lebih besar gitu ya. Nah jadi teman-teman, aku lanjutkan lagi buat yang kalian belum punya, sebenarnya ada potensi akan dikasih retracement sedikit. Mungkin bentuknya bakalan kayak gini nih, ini naik sampai dekat 3650, kemudian ada retracement sedikit ya. Retracement itu turun normal, dan ini butuh waktu tunggu. Makanya mindsetnya kalian jangan suka nanya gini, besok Antam naik nggak ya. Mindset kita di ilmu super trader kita, M-Trade, kalau kalian mau belajar di M-Trade Start, mindset kita bukan besok gimana. Itu time frame-nya terlalu kecil. Kalau kalian nanya Antam besok gimana, ya embung nggak tahu gitu ya. Jujur kata saya bilang nggak tahu probability gimana. Ya masih bisa naik sedikit, tapi kemudian akan ada retracement, normal retracement ya. Tapi kalau disuruh menggambar potensinya ke depan kira-kira gimana, bisa kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sideways-nya berapa lama kita juga nggak tahu. Cuman kita melihat projection Antam ini dalam sekitar 1-3 bulan ke depan ini arahnya masih naik. Dan mindset di dalam menganalisis itu penting sekali, bahwa kalian jangan pernah punya mindset kepastian. Oke, gue pegang ya, lu ngomong apa ya?
gue pegang ya, lu ngomong apa ya hari ini ya, Antam naik, apa saja lu Antam nggak naik. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena sekuritas pun ketika mereka sekuritas atau aset fund manager ya, aset management, mereka menganalisis satu saham, analisis tuh bisa berubah. Jadi bisa di-upgrade, di-downgrade kayak gitu. Nah, maka dari itu kita juga pakai ilmu super trader ini sebenarnya ngebaca kondisi saat itu gimana. Per hari ini masih oke. Tapi begitu ada buangan gede dengan volume gede, kita lihat di depan mata kayak gitu, ciao. Per hari ini dia masih oke. Ya. Jadi mesti fleksibel. Yang mau belajar ilmu super trader gratis, dan kalau kalian mau join M-Trade sih sebenarnya aku saranin ikut M-Trade Start tanggal 10 Januari jam 10 pagi. DM aku EMTRADESTART kalau kalian mau belajar ya gratis, dan di akhir acara M-Trade Start itu akan ada kode promo kalau kalian mau naik kelas join ke M-Trade ID ya. Jadi itu program edukasi 1 tahun, ada kelasnya, bimbingannya, ada pilihan sahamnya ada juga, terus ada morning briefingnya juga. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke saham yang kedua ya. Inco ya. Wah, Inco lagi gitu. Oke, nanti aku akan bahas NCKL juga, MBMA, DKFT gitu ya. Oke, mari kita lihat Inco. Fokus utamanya Inco ini adalah pada nickel matte. Bahan baku industri paduan baja tahan karat dan juga baterai electric vehicle. Nah, Inco ini merupakan salah satu pemain terbesar dan yang paling lama tertua di Indonesia. Dan kalau kalian perhatiin ya, Antam itu kemarin justru balik ke Antam dikit ya. Dia tuh naik itu dia lebih relate ke harga nikel loh. Kalau kalian mikirnya emas terus. Nah, ini emas sempat naik tapi dia sideways lama kan. Nah, ini harga nikel naik, dia ikutan naik gitu. Dan M-Trade dapat sebelum dia naik. Oke, kemudian kita lihat Inco. Kemarin kita udah bahas sebenarnya, dan aku nggak mau terlalu dalam lagi di sini. Aku bosan. Semoga kalian nggak bosan ya. Ya udah deh, aku nggak bosan deh. Oke. Inco per hari ini perhatikan dia ketahan di area resistansnya 5.700. Kita tidak pernah target ya, 57 ini dapat dari high yang sebelumnya. Nah, kita mesti melihat sebelumnya ini ada apa lagi sih sebenarnya. Wah, ternyata perjalanannya Inco ini masih panjang, banyak resistance di atasnya. Banyak nyangkuters, ada loh yang nyangkut Inco di harga 8.600-an dulu. Ya, mungkin aja masih di hold gitu. Nah, sedangkan bedanya sama si BRMS tuh nggak ada nyangkutersnya, beda. BRMS tuh emas, by the way, beda lagi. Ya, tapi aku cuman ngomong aja BRMS tuh kayak secara psikologinya tuh lebih apa ya, optimis gitu loh yang di saham itu, karena semuanya cuan. Nah, jadi Inco ini mana aku udah bilang tarikan pertama dan bisa ditunggu banget retracementnya mungkin sekitaran level 5.000 sampai 4.800. Oke, aku jarang banget bahas NCKL, padahal NCKL ini dia merupakan satu perusahaan nikel yang salah satu terbesar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ngelihat liquidity-nya tuh memang Inco dan Antam ya lebih menarik gitu. Tapi aku akan tetap bahas NCKL. Ya, jadi NCKL ini juga sama, dia udah naik dan dia bentuk double bottom di sini. Layak gak sih ditunggu retracementnya? Boleh banget sih ditunggu retracementnya gitu. Ya, dan waktu itu dia sempat naiknya juga sempat oke. Secara liquidity sih sebenarnya Inco lebih menarik gitu. Tapi bolehlah ini di watch untuk retracement sekitar level 1150-an ya, 1150-an ya. Jadi NCKL ini dia spesialis pertambangan nikel dan juga pengolahan biji. Terus kemudian fokusnya pada proyek hilirisasi baterai electric vehicle ya, atau HPAL. Nah, kemudian kita mau move ke MBMA nih. Jadi saham-saham nikel yang kita watch perkapalan, oke nggak sih? Nanti kita akan watch ya. Bentar ya. Oke, mari kita lihat MBMA. MBMA ini perusahaan yang bergerak di nikel sebagai bahan dasar baterai kendaraan listrik juga ya. Nah, ini yang
aku sempat bahas beberapa waktu yang lalu, dia breakout, supportnya di 565, dan ini ngegas, ini juga mirip kayak Antam. Jadi kurang lebih gerakannya mirip kayak Antam. Nah, perhatikan teman-teman, ada satu yang menarik dari MBMA. Jadi kita melihat dia punya angin dalam jangka menengahnya. Teman-teman yang di tok-tok yang di YT, perhatikan di sini. Jadi kita nggak pakai berita tuh sebagai pengambilan keputusan, tapi kita benar-benar fokus pada metode support trader kita yang lebih dari sekedar analisis teknikal yang cuman ngelihat pattern atau support resistance atau trend doang gitu loh. Jadi kita ngelihat dia punya ombak, dia punya angin, itu arahnya kemana secara garis besarnya ya. Ini siklusnya lah ya. Ini ombak gedenya dia. Ini pasang surut air lautnya. Nah ini adalah ripples-nya. Dia beberapa kali seperti ini ya, dan ini tim aku lihat nih, dia turun sekitaran 32-33%. Kemudian di sini juga, jadi hati-hati jangan beli saham Indo yang udah naik di pucuk, apalagi saham sektor komoditi itu kalau dia lagi mau retrace-nya bisa retrace sampai 33%-an, 31%-an. Gitu. Jadi kalau beli di pucuk hati-hati gitu. Nah, caranya tahu beli di pucuk atau enggak gimana? Oh, pakai support resistance, bukan sekedar support resistance sebenarnya. Tapi kita mesti harus tahu dia itu ombaknya atau arah anginnya kemana gitu ya. Nah, jadi perhatikan di sini MBMA ini masih cakep banget, dan M-Trade ada M-Trade ngapain ya sama MBMA, ngehold 16-24% cuannya. Terus Inco 40-47%, NCKL kita nggak ada. Terus kita mau ke DKFT ya. Jadi MBMA tuh kalau kalian mau tungguin aja dia retrace sampai 600-an. Kalau nggak retrace jangan dikejar, biarin aja. Intinya hati-hati aja kalau sampai saham itu udah naik di ketinggian terus dikejar di atas tuh retracementnya bisa dalam banget gitu. Nah, jadi ketinggiannya sampai kapan sih? Ini kemungkinannya perkiraan aja sih, antara 765 sampai 815 gitu ya. Jadi sekitaran area ini belum tentu tercapai loh ya. Jadi aku nggak mau kayak kasih expectation too much buat kalian. Yang di tok-tok yang diet boleh ke IG aku @ellenmay_official. Aku senang dengan semangat kalian di tahun baru, semakin semangat ya. Jadi aku belum sempat mandi, belum ini beres-beres, tapi aku senang banget bisa live malam hari ini. Selalu akan kusempatkan buat kalian. Saya DKFT ini yang menarik, DKFT ini dibandingin Antam, Inco, NCKL, MBMA, dia itu satu-satunya yang udah breakout. Satu-satunya. Jadi posisinya Antam tuh di sini. Posisinya Inco juga, posisinya NCKL tadi juga sama, tapi DKFT, MBMA juga sama. DKFT dia sudah breakout duluan. Nah, apakah ini dia akan menjadi kompas buat teman-temannya yang lain untuk menyusul breakout seperti itu? Perkiraan saya, MBMA dan kawan-kawan ini memang bisa breakout. Tapi ya likuiditasnya memang lebih oke ya. Dia MBMA bentuknya bakalan mirip kayak Antam. Jadi dia breakoutnya enggak yang breakout dia jatuh ke nggak langsung breakout tembus ke atas, tapi ada kemungkinan bentuknya seperti ini, ada retrace dulu. Jadi kalian mesti bisa bedain tuh turun normal atau enggak. Kalau kalian nggak bisa bedain turun, takut ya. Jadi kayak oke, tapi teman-teman, saham ini resikonya lumayan ya. Kenapa? Aku agak nggak suka sebenarnya, meskipun si DKFT itu udah breakout, dia tuh sebenarnya agak susah ditebak guys gitu. Karena kalau Antam, Inco itu secara volume dan harga itu memang lebih liquid dan lebih konvergen juga gitu ya. Bentar ya. Oke, jadi perhatikan di sini. Ini tuh si DKFT, ini sering banget merah tebel. Chart bisa digambar nggak sama Bandar? Bisa. Biarin aja gambar. Tapi saya mau mereka gambarnya yang bagus. Dan kita ngelihat ya liquidity itu artinya ya bid overnya sih sebenarnya kalau pas naik ya itu berapa gitu ya. Dan kita nggak, bid over bukan jadi satu patokan utama buat kita ngelihatnya tuh tetap lonjakan volume sebenarnya. Jadi kalau misalkan biasanya liquidity-nya bid overnya kecil, ini penting banget buat kalian perhatiin yang suka ngelihat bid over. Bid overnya kecil nih, bid overnya bolong-bolong nih,
Suatu hari dia ada lonjakan volume gede, kita akan perhatiin saham ini. Ya, jadi ininya bagus per hari ini. Tapi kita memperhatikan juga sebelumnya, oh, dia kalau turun ya volume transaksinya lumayan gede juga gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ya kalau aku bisa bilang lebih oke si Antam dan Inco tadi gitu. Oke, terus kemudian aku akan bahas, jadi di KFT boleh nggak sih di watch? Boleh sih, cuman resiko fluktuasinya lebih gede aja. Nunggunya mungkin sekitar 800 sampai 835, tapi tidak semua saham harus kamu miliki ya. Gitu. Terus Harum. Nah, Harum nih M-Trade juga ada. Nah, Harum juga sama nih, mirip-mirip kayak Inco, mirip-mirip kayak Antam, kita dapatnya early di sini. Kita dapat early, dan kalau kalian ngikutin live sih ini udah sering banget aku bahas. Petanya Harum gimana? Dia bakalan gini. Sekitaran 1085-an ya. Salah gambar. Yang di top yang di YT boleh ke Igoy aku @ellenmay_official. Nemenin aku malam hari ini gibahin saham. Kayak gini kira-kira ya. Oke. Nah, jadi Oke, ya jadi kayak gini. Nah, perhatiin nih teman-teman. Di sini, ini volume transaksinya nih makin lama makin gede, dan ini lumayan konsisten. Nah ya, jadi ini lumayan konsisten. Ada perbedaan dengan DKFT. Kalau DKFT dia nggak terlalu, baru hari ini kan naik volume gede tuh baru hari ini. Kalau Harum tuh konsisten dari 1 Desember kemarin patternnya gitu. Jadi yang belum punya sih tunggu aja kalau ada retracement 1070, dan sekali lagi M-Trade udah ada, dan aku mau kasih tahu pamer buat prosesi, bukan buat pamer aja. Intinya tuh ini kita review mulai 1 Desember kemarin, dan kalau yang bilang chart itu telat itu karena dia nggak ngerti cara pakainya metode super trader. Dia cuman ya chart aja gitu loh. Nah, ini dari 1 Desember dan kita kumpulin dari sampai 12 Desember ya kan. Ini dapat di bottom loh. Gitu. Dapat di bottom. Caranya gimana? Kita ngelihat frekuensinya, kita ngelihat cycle-nya. Yang mau belajar di M-Trade Start, DM saya EMTRADE START. Jadi yang telat ya tunggu aja sekitaran 1081, 075. Paling anti ngejar di atas demi cuan sesaat doang, tapi resikonya nanti jadi kalian jadi nyangkut. Loh, apa ini bakalan turun ke depan, bakal gimana? Kan aku udah bilang, ini bagus. Nikel tuh awal dia naik baru tarikan pertama. Tapi tarikan pertama juga pastinya akan ada sedikit normal retracement. Kalau kamu bisa dapat harga lebih bagus, kenapa sih kamu mesti kejar di atas? Gitu kan ya? Karena FOMO, teman udah punya, M-Trade udah ada, kalian nggak punya, ya udahlah biarin aja. Terus ada juga ada IFSH di sini, IFIS Deco. Bentar ya. Oke. Ini nggak liquid, ini skala menengah. Just tahu aja ada perusahaan namanya KKGI. Ini juga chartnya nggak oke, liquidity-nya nggak oke. Dia diversify dari batu bara ke pertambangan nikel. Terus cuman buat tahu aja, kamu perlu tahu aja ada emiten namanya NICL. Ya, wih ini breakout loh guys, volumenya gede loh. Ya. Konsisten nggak? Itu aja dulu. Jadi jangan cuman breakout volume gede doang, tapi konsisten nggak? Kita akan watch di internal ya, kita akan watch NICL juga ya, karena dia memang breakout seperti ini, tapi kita akan lihat dia konsisten nggak, dan nggak usah FOMO. Kalau misalkan ini naik sampai setinggi ini, nggak usah FOMO ya. Jadi watch aja dulu. Terus kemudian ada NICE. Nah, kita mau bahas TINS. Penting banget kita mau bahas TINS. NICE ini juga breakout, tapi biarin aja. Resikonya lumayan tinggi. Nah, kita mau bahas TINS nih. Ini salah satu saham multi-bagger M-Trade yang M-Trade jual, dapat review buy, dapat 200%. Tapi prosesnya lama guys. Kita dapat di bottom banget itu di Juni ya. Jadi Juli 2025 kemarin ya. Jadi dapat 200%. Dan sekarang kita seneng. Kita seneng kenapa?
Kita senang dia nggak lanjut naik lagi, bukan karena kita udah jualan. Kita senang dia itu nggak lanjut naik karena dia ada sideways-nya. Jadi saham tuh nggak sehat sebenarnya secara pergerakan buat retail ya, buat kita semua ya. Nggak sehat kalau dia naik terus. Jadi kalau dia ada sideways-nya seperti ini sih, secara logika ya, ada perputaran barang, ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli gitu loh. Jadi nggak semuanya posisi cuan banyak. Kalau semuanya posisi cuan banyak, apalagi kalian lihat dong, volume gede tuh pas dia masih di bawah kan, pas breakout awal kan ya kan. Semakin di atas kan volume makin kecil. Kesimpulannya yang cuan banyak, big money-nya ya, itu banyak gitu loh. Sedangkan yang suka beli di pucuk-pucuk ini sih retail remah-remah ringginang yang kena tipu BD gitu loh. Yang di tok-tok yang diet langsung ke igoi aku. Maka dari itu aku senang. Kenapa? Karena di sini berarti terjadi pertukaran barang. Dan kita lagi nge-watch lagi Tins. Ini Tins tuh mirip banget kayak Antam di awal-awal dia sideways. Ya, semoga sih dia nggak terlalu cepat naiknya lagi. Semoga dikasih retracement sekitaran level 3120 sampai 3000-an. Lo kok gitu sih malah ngarep turun? Iya biarin. Jadi kayak handuk itu biar diperas, dia nggak terlalu berat bebannya. And it's still beautiful gitu ya, asal dia nggak jatuh volume gede. Jadi analisis per hari ini kayak gini. Kalau besok sampai atau lusa ada breakdown, beda lagi. Makanya kalian lihat saham tuh harus diliatin terus, nggak boleh dibiarin. Sekarang kita mau ke tembaga dan metal terkait ya. Salah satunya AMMN. Tadi kita sudah bahas dikit AMMN. Ini baru gerakan pertama, baru tarikan pertama guys. Dan kalau kalian mau nunggu ada retracement-nya sekitaran 72 ya, atau bahkan sampai ke 7000, ini masih bisa gitu. Jadi buat teman-teman M-traders yang tadi nggak dapat barang, tenang aja, nanti kita akan kasih tahu gitu. Dan AMMN ini baru keluar dari stage satunya hari ini. Jadi secara angin itu baru angin awal gitu, awal bergerak gitu ya. Terus kemudian MDKA ya, MDKA ya. Nah ini MDKA ini kalau AMMN tadi kan dia tuh tembaga, emas dan perak ya, lumayan gede di Indonesia gitu, bahkan salah satu yang terbesar. Nah ini MDKA itu dia lebih ke tembaga, copper and gold, dan punya beberapa proyek tambang termasuk tambang tembaga itu tadi. Dan bisnisnya mixed metals, tembaga emas, fokus pada hilirisasi gitu. Nah di sini kemarin tuh sebenarnya MDKA ini aku jujur, aku chartnya aku agak kurang demen, aku agak kurang suka. Jadi M-Trade memang ada review buy di sini ya. Jadi aku agak kurang suka tuh kenapa sih? Karena sideways-nya tuh gimana ya? Aku tuh ngejelasin sideways tuh bentuknya beda, artinya beda. Bentuknya beda, artinya beda. Lo tadi kenapa suka sideways-nya Antam, nggak suka sideways-nya MDKA? Gini guys, aduh, ini penting banget sih guys, penting banget ya. Jadi ya perhatiin ya, Antam tuh dia sideways, tapi didahului naiknya tuh kenceng dan bentuknya kayak tiang solid. Sedangkan sideways-nya MDKA, zigzag-zigzagnya tuh nggak karu-karuan di sini. Itu ngaruh loh guys. Loh gitu toh, sideways didahului, ini ilmu baru dan tiba-tiba aku dapat aja ilhamnya gitu ya. Jadi dapat aja hikmatnya gitu. Jadi aku ngebayangin gambar ya. Ini kalau kayak Antam tuh ya, dia sideways-nya model kayak gini. Tahu dari mana sih jam terbang? Cie, sombong kagak lah. Nih, Antam tuh kalian lihat ya, zigzagnya tuh dikit banget. Jadi ini tiangnya tuh utuh, so it's very beautiful sideways. Makanya kita waktu itu buy on weakness gitu. Nah tapi MDKA, ya M-Trade waktu itu sebenarnya ngetes aja di MDKA sih. Saya nggak terlalu suka karena sideways-nya tuh didahului dengan uptrend yang zigzagnya lumayan. Artinya sebenarnya di sini ini buying power-nya juga nggak konsisten. Kira-kira kayak gitu sih psikologinya sih. Cuman kalau kalian nanya, sekarang masih sideways, udah di tengah-tengah sideways kayak gini, ya, mau udah di atas sideways udah nanggung. Jadi wait and see dulu aja, dan bukan rekomendasi utama, bukan pilihan utamanya M-Trade. Kemudian bicara soal tembaga, ada juga TBMS ya. Ini emiten yang bergerak di bidang perdagangan atau hilir produk tembaga, liquidity-nya dikit, just perlu tahu, cuman buat tahu aja, nggak usah. Aku sih nggak trade ini. Oke ya. Terus kemudian ya Indonesia tuh nyumbang sekitar 50% dari produksi nikel dunia. Jadi bagaimana, betapa kuatnya Indonesia, posisi Indonesia sebenarnya dari sumber daya alamnya gitu ya.
Terus singkatnya kayak gitu. Terus tadi aku bilang mau bahas saham ya, macem-macem ya. Aku mau kasih satu sentimen positif lagi gitu. Jadi Danantara, ada kaitannya. Danantara itu menyiapkan 5 proyek hilirisasi gitu, groundbreaking 5 proyek hilirisasi. Nah, total nilai investasinya tuh mencapai 100 triliun rupiah. Kenapa ini penting kita perhatikan? Kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu sangat penting sekali. Itu yang menggerakkan sebenarnya dari dalam negeri. Kalau luar negeri diperhatiin sebenarnya secara makro dari bank sentral dan juga pemerintahnya juga penting, tapi sebenarnya kalau dari dalam negeri itu sebenarnya arah kebijakan pemerintah tuh kemana? Nah, kalian perhatiin, nikel dunia loh, harga nikel dunia tuh digerakkan dari kebijakan pemerintah Indonesia. Ngurangi apa? Supply, Pak Bahlil, ya kan? Tanggal 19 Desember waktu itu. Nah, ini sekarang Danantara, itu mau nggarap proyek hilirisasi, dan bakalan berlangsung di awal Februari, ya. Jadi, tujuannya supaya mengurangi ekspor bahan mentah. Nah, jadi di sini kita lihat untuk beberapa proyek seperti bioaftur, bioetanol, dan proyek hilirisasi lainnya termasuk nikel itu, jadi kita pasti perhatiin ya. Oke. Bentar ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita ngomongin bank digital. Ya, kita mau ngomongin bank digital gitu. Jadi ada kebijakan dari OJK yang mendorong pergerakan bank digital, di mana OJK tuh berencana ngehapus kategori kelompok bank bermodal inti kategori 1 atau KBMI 1, yaitu bank dengan modal inti hingga 6 triliun. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya buat memperkuat struktur perbankan nasional. Nah, daftar bank KBMI 1 ini banyak sih sebenarnya. Ada Bank Syariah, CTBC Indonesia, Mega Syariah, Bank Sinhan, Agro, AGRS, Amar, BABP, BBSI, BCIK, banyak banget gitu, banyak banget ya. Bina, Bivik, terus INPC, MASB, Nobu, dan sebagainya. Dampaknya apa sih ke bank-bank tersebut? Harusnya tuh mereka tuh harus menaikkan modal inti mereka supaya memenuhi standar modal inti yang lebih tinggi gitu, baik melalui konsolidasi seperti merger dan akuisisi maupun suntikan modal lainnya seperti right issue gitu. Nah, kenapa hal ini positif? Hal ini positif karena struktur perbankan tuh jadi lebih kuat. Karena bank bermodal kecil itu cenderung lebih rentan terhadap tekanan likuiditas dan juga risiko kredit gitu loh. Nah, dengan modal yang lebih gede itu tadi, daya tahan bank tuh bisa menguat gitu. Nah, ini jadi ada beberapa sentimen positif buat perbankan digital. Ya, jadi kita mau bahas beberapa bank digital. Oke, salah satunya kita bahas 4 ya, Agro, Arto, BBYB, dan juga BGTG. Mari kita bahas. BBYB dulu atau Agro dulu. Agro, saham ini resikonya tinggi guys, tapi cuannya juga cepat. Tradingnya high reward, high risk. Naiknya kenceng banget kan hari ini ya, sampai 268 ya. Terus kemudian turun lagi. Nah, gimana cara tradingnya saham kayak gini? Jangan dikejar di pucuk. Kalau pas dia tiba-tiba breakout, tunggu retracementnya. Jadi sekitaran 240-an atau sekitaran 248-an kayak gitu ya. Best price sebenarnya 228 gitu ya. Jadi ini buat swing trading aja, dan disclaimer banget, saham ini tuh resikonya tinggi banget guys. Kalian harus belajar banget ilmunya, dan ojo ngeyel tuh artinya apa? Artinya gini, aku berkali-kali ngomong di M-Trade itu kamu nggak boleh cuman ngelihat trading ideasnya doang. Bahkan teman baik aku bilang, lu jangan langsung nonton trading ideasnya ya, sahamnya, tapi kamu harus belajar akademinya. Lah ngapain? Dibilang gitu. Teman dekat kan kaget saya, dibilang ngapain? Ya langsung ngikutin lah sahamnya, beli jualnya. Saya not that simple. Kenapa? Gimana cara nge-hold saham bisa cuan puluhan persen atau ratusan persen, atau mungkin cut loss? Nentuinnya gimana? Harus memahami ilmunya. Kalau kamu nggak paham ilmunya, setiap hari itu kamu cuma nanya ke menu tanya saham, which is juga nggak apa-apa, kita ladenin, cuman kamu stres sendiri. Hari ini turun dikit, rungkat, aduh,
hari ini turun, boncos. Aduh, nggak salah sih. Kenapa? Money managementnya nggak jalan. Karena belinya banyak, ya makanya bener, rungkat buat dia, boncos buat dia. Trade Academy, kalau kamu nggak punya waktu di weekdays, kamu harus make time di weekend. Harus make time. Oke, lanjut. Arto. Ya, jadi Trade US Academy kita belum buka untuk umum, kita bukanya buat alumni Trade ID. Itu pun kelasnya Trade US tiap hari Minggu aja udah pada, kadang ada yang rajin, ada yang pelan-pelan jadi rajin deh ya. Harus disemangatin terus ya. Oke, Arto best price di 1935 ya. Jadi kita nyicil-nyicil ya. Jadi masih di bawah, dan ini bukan satu rekomendasi yang gimana, tapi karena memang bank digital belakangan ini aktif, atau memang yang masih dekat dengan support, yang masih low risk. Artinya kalau kamu stop loss, jarak ke stop lossnya nggak begitu jauh, breakdown 1945 kan cut loss. Nah kemudian kita lihat BBYB ini gimana guys. BBYB itu aku sebenarnya agak nggak suka pada tanggal 20 pirogi. Dulu 8 November, jatuhnya volume transaksinya tuh gede banget. Tapi so what, Trade dapat di tanggal 26 September guys. Nah teman-teman, aku pengen cerita sesuatu buat kalian. Ini loh, si BBYB ini sebenarnya bikin galau banget buat teman-teman yang masih pemula. Trade tuh kan sekarang nge-hold BBYB jangka menengah cuan 50%. Tapi kalian kalau benar-benar ngikutin ngehold ini, kalian bakalan stres sih guys, gitu loh. Kadang-kadang bakalan galau kalau kalian tidak mengikuti Trade Academy, nggak mau nonton. Kenapa? Ini udah naik 27%. Ini turun jadi cuannya cuma 3% doang. Bagaimana perjalanan cuan 50%? Yaitu dengan bisa melewatin ini. Ini kan kalau nggak ngerti sistemnya kan nanya terus tiap hari di menu tanya saham kita, nggak apa-apa dijawab kok. Cuman kan kamu kan capek nggak sih tiap hari gitu ya kan. Nah perhatiin, ini udah cuan berapa, 59%, turun lagi 27%. Sebenarnya saham ini enak buat swing trading, kita juga swing tradingin tek-tok, tapi jangka menengah itu benernya godaannya gede banget, 85%. Oke, kesimpulannya sekarang bagaimana untuk saham ini? Kesimpulannya sekarang saham ini masih bisa naik, tapi aku sektornya nggak tahu gimana. Saya masih suka sektor komoditi tuh buat aku saat ini ya 2025 sampai per hari ini tuh masih seksi gitu. Cuman komoditinya muter-muter, jadi komoditinya nggak cuman batu bara terus, nggak cuman oil terus, nggak cuman emas terus, muter-muter. Jadi kadang nikelnya lagi di bawah, tuh kita lihat nikel, makanya kita bisa dapat Antam di bawah, kita bisa dapat Inco di bawah. Oke, aku mau bahas sama apa lagi ya? Raja Ratu pasti kalian penasaran dong dengan Raja Ratu ya. Jadi Raja Ratu ini ada sentimen gitu ya. Jadi kita di Ratu sih, Raja juga ada. Tadi kita buy breakout dan bakalan ada retracement juga. Oke. Jadi Raja, bilang pas dulu ya tadi ya, Raja ini kedorong sentimen permintaan LNG dalam negeri yang diproyeksi bakalan naik sih gitu. Nah terus nanti kalau Ratu story-nya apa aku akan bahas ya. Nah ini Raja, ini kayaknya stop loss-nya tim aku bakalan adjust karena ada potensi dia ayunannya bisa kesini nih, perhatiin tuing dikit ya. Tapi belum tentu loh guys, bisa jadi naik dulu baru ngayun, bisa jadi bentuknya kayak gini juga gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini udah nggak ada resistance-nya. 8.000 ini dapat dari round number gitu. Terus kalian lihat di valuasinya ketinggian nggak sih? Kita lagi trading guys, kita nggak pakai valuasi. Kalau kita investing kita pakai valuasi. Dan yang dipilih bukan saham yang kayak gini. Kalau investing tuh di invest, yang dipilih tuh saham kayak misalkan ada BMRI, BBRI, BCA tuh lagi murah banget valuasinya guys gitu ya. Jadi ini Raja, kalau kalian tanya apakah masih ada retracement, masih bisa gitu. Dan hari ini breakoutnya cakep banget gitu. Terus kemudian Ratu, kalian perhatikan di sini. Ratu guys, perhatikan di sini. Cakep loh Trade tuh. Hari ini tadi
ada nge-review by Ratu karena emang udah kita watch selama beberapa hari ya. Mungkin M-traders ada yang nyolong start kemarin dan pada hari ini mantul ya tuh, cakep juga gitu. Kenapa kita nge-watch ini? Ilmu super tradernya dipakai di mana? Ombak gede. Ya ampun ya Tuhan. Ya ampun. Retracement 39%, 28%, guys. Ketahan MA. Aduh, bukan cuma pakai MA sih, tapi ya udahlah, aku mau ngeliat komennya kalian dulu ya. Oke, karena malam hari ini rame banget yang nonton, hampir goceng. Kasih promo gak ya? Kalau kasih promo, aku mau syaratin kalian sih sebenarnya besok hari Sabtu tuh kamu tetap harus nonton. Syaratnya mau ikut M-Trade tuh sebenarnya kamu harus nonton M-Trade Start. Wajib. Kasih nggak? Kasih nggak? Mau kasih promo nggak? Kalau kasih promo, kamu mau nggak nonton M-Trade Start Sabtu nanti? Aku kasih promo ya. Promonya apa ya? Promonya apa ya? 0601, I have no idea. 0601 dan nanti tanya tim aku promonya apa, saya nggak tahu. Cuman sampai jam 12 malam ini aja, oke? Dan buat kamu yang nggak mau beli M-Trade dulu nggak apa-apa, nggak usah buru-buru daripada nanti nggak ditonton. Hari Sabtu aja, itu acara tuh gratis. Jam 10 pagi, tanggal 10, kamu nonton, pelajarin baik-baik. Di akhir sesi juga ada promonya. Jadi promo M-Trade, jadi kamu bisa pelajarin dulu ya gitu. Tapi promonya bagus yang mana? Saya nggak tahu deh, itu urusan tim saya. Oke ya, thank you yang baru following saya. Mas-masan, Big Bank dan Digital Bank. Banyak banget yang kamu minta. Oke, mari kita bahas mas-masan. Aku bahas BRMS hari ini. Actually aku udah bahas saham emas banyak banget guys. Dan ini BRMS aku udah bahas tadi kan ya, cup and handle gitu. Ya tadi anak aku surprise lihat dia punya portfolio, kan lagi liburan ya, naik gitu. Jadi ya dia semangat gitu. Dulu pertama banget waktu SD sempat rugi sekali, beli satu saham rugi, nggak mau. Bank digital aku udah bahas guys. Terus kalian pasti penasaran dengan Big Banks kan ya. Big Banks tuh nunggu apa? Nunggu guidance dari banknya, nunggu ya. Jadi projection 2026 gimana? Semoga lebih bagus. Dan valuasinya masih murah, nggak kemana-mana. Ini saham investing. Jadi kalian yang punya saham Big Banks ya sabar aja dulu, oke ya. Terus BRMS udah aku bahas guys. Ini ternyata kalian masih penasaran dengan ARCI dan juga saham emas lainnya. Venezuela itu bukan cuman soal oil loh ya, tapi dia soal soal emas juga gitu. Jadi ARCI ini kalau aku sih lebih memilih BRMS ya daripada ARCI ya, karena BRMS tuh nggak begitu jauh dari sideways-nya dia. Jadi ARCI bisa breakout juga 1750, tapi resiko profit takingnya udah lebih tinggi gitu. Jadi kalau kamu baru beli di atas, itu belinya dikit aja, jangan banyak-banyak gitu ya, resikonya udah tinggi. Oke, terus harga emas kita lihat ya. Oke ya, kita lihat harga emas. Ini ada pantulan normal di sini, just normal aja. Bakalan turun lagi, ada retracement, dia sideways. MBMA sudah aku bahas. Ketut Karma, SSIA kayaknya banyak ya yang doain SSIA naik. Oke. SSIA ini dia konvergennya lama banget guys, ya Tuhan, akumulasinya lama banget. Saya nggak mau terlalu banyak bahas ini supaya kalian tidak terlalu optimis dengan SSIA ya. Cuman hari ini dia bagus, volumenya bagus, tapi saya tidak tahu berapa lama dia bakalan sideways ya, karena dia abis naik volume bagus terus sideways lagi, kayak akumulasinya tuh nggak habis gitu loh. Satu penasaran, yang akumulasi ini tuh aku mau akumulasi seberapa banyak sih gitu. SSI ada potensi dua pergerakan, dia di bawah 1950 bisa sideways lagi, atau dia akan naik baru kemudian ada retracement dulu. Intinya ini hari ini tanda bagus gitu aja. Jadi kalau kamu pengen beli ini semakin dekat dengan 1625 itu semakin oke gitu ya, jangka pendek dan menengah bagus. Saham properti bagaimana? Singkat aja, saham properti sekarang lagi di area support yang mungkin ada potensi pantulan juga, kayak BSDE ini ada sedikit breakout kecil gitu dan bisa di watch. SSIA Tega kalau sideways, wah iya tuh aku mulai panjang. Inet hari ini banyak banget ditanyain juga guys.
Inet, saya nggak tahu gimana jelasinnya ke kalian. Saham ini high risk gitu aja deh. Aku ngebaca chartnya ini high risk, bukan soal dia bisa naik atau nggak bisa naik ya. Ini resikonya tinggi. Esa kelamaan sideways-nya ada kemungkinan M-Trade bakalan keluar dulu deh, nanti masuk lagi kalau dia belok ke atas ya, kelamaan sideways-nya. Abis red issue, si Inet abis red issue, tapi chart ya dia bisa red issue ya, dia ada penyesuaian, cuman ya aku ngelihat volume-volumenya di sini agak kurang oke. Di sini ada penyesuaian harga abis red issue. TPIA cakep nggak sideways-nya? Ih, pinter ya nanyanya sekarang ya. Kamu nggak cuma nanya boleh beli nggak, besok naik nggak, itu kayak pertanyaan yang level toddler gitu. Ih, pinter loh kamu nanyanya sekarang. SSIA cakep nggak sideways-nya? Biasa sih, pas di support aja sih. Makasih misalnya M-Trade luar biasa. Terima kasih untuk semua tim M-Trade, baik tim coach, tim dev kita, tim tech kita, tim support, tim semuanya ya, tim konten kita. Luar biasa bimbingannya, hasilnya mantap. Sip Bu Jumailan, dan saya mau mengembalikan kredit ke kalian juga guys ya. Sebelumnya aku kasih dulu kode promo malam hari ini, DM saya 0601 kalau kalian mau langsung join M-Trade 1 tahun, bimbingan 1 tahun. Ada kode promo, jadi dapat diskon atau apalah, saya nggak tahu tim saya hari ini. Tapi kalau kamu mau belajar yang gratis dulu di webinar 2 jam M-Trade Start hari Sabtu jam 10 pagi tanggal 10 Januari, DM saya EMTRADESTART. Karena di akhir M-Trade Start akan ada promo juga untuk M-Trade, jadi nggak perlu terburu-buru, belajar dulu. Thank you semuanya yang sudah semangat belajar, dan kalau kalian cuan berhasil, harapan saya cuannya bisa lebih sustainable, lebih konsisten, bukan cuman beginner luck doang. Karena ya marketnya lagi naik, ujian terbesar pas market lagi turun gitu ya, market lagi naik. Aku kembalikan kreditnya ke kalian. Thank you banget M-Traders yang udah pada rajin-rajin belajar. Ini apa sih? mtrade.us, follow igoy-nya. Tapi mohon maaf, sementara kita kasih layanan ini, yang boleh join ini cuman alumni M-Trade ID doang. Oke, Dewa Bumi udah, Dewa belum. Mari kita bahas Bufa dan Dewa. Ih, ketinggian guys. Udah. Gak ada sideways-nya, udah nggak usah dikejar. Nikmatin saja ya. Dewa M-Trade itu sebenarnya multi bagger juga Dewa, tapi kita ada tektok jangka menengahnya. Kita memang bagi ya teman-teman ya, ada yang kita hold banget, ada yang kita tektokin nih cuan 20%, 40%, 24%. Ini beberapa kali ya kita jangka menengahnya pun agak tektok gitu. Nah, ini kita ada masuk lagi jangka menengahnya, sehingga yang jangka menengah sekarang cuannya baru 39 sampai 45% karena kita ada tektok beberapa kali keluar masuk gitu. Oke, koin dan wifi. Aku tuh kayak udah say goodbye tapi masih gemes gitu kalau lihat kalian nanya-nanya saham. Koin wait and see dulu, saya. Sektornya anginnya nggak di situ. Wifi ini juga sebenarnya Konglo punya gitu ya, Pak Hashim kalau nggak salah ya. Tapi anginnya nggak di situ. Cuan BRPT anginnya belum di sini. Nanti kalau anginnya di situ kita kasih tahu. BRPT sementara anginnya nggak di situ, anginnya lagi di Papa Bakri dan Papa Hapsoro dan Papa Salim. Shh, diam ya, diam. Wih, dapat bisikan toh? Enggak, ngeliat chat doang. Dan bukan sekedar chat, ilmu super trader. Dadah, see you, salam profit, dan besok jam 8.15 ada morning briefing bersama dengan tim M-Trade yang hebat, luar biasa. Ada titipan dari HR kita terus mencari management trainee, fresh graduate. DM saya, MT, nama, email, dan nomor WA kamu nanti akan di follow up oleh tim HR kita. Bye-bye, Wan An.